Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bercerita tentang satu perkara. Tapi sebelum itu, apa kabar kamu di pagi berapa hari bulan ini? Kepalaku banyak kelemumur guys. Aduh, dengan kelemumur, dengan rambut putih, dengan rambut gugur, banyak sekali masalah ibu-ibu ini. Ya, mau bersapa manja dulu sama kamu. Saya harap kamu semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Sekarang ini musim tidak menentu, hujan panas, hujan panas, hujan panas. Badan kita cenderung kena selesma, batuk-batuk, macam tuh. Ada yang ngesinges, bersin. Jadi kamu rajin-rajinlah minum air, kan air suam. Bukan rajin minum air manis ataupun air gas, tidak, jangan sesekali ya guysku. Oke, kita pergi kepada cerita kita lah, teruskan. Menceritakan saya pergi hospital kecemasan, di hospital di sini. Kalau kamu tahu saya tinggal di mana, kamu tahu itu hospital mana. Aduh, saya balik pukul 12.30, saya tidur sebelum pukul 1 dan sekarang ini pukul 7 pagi dan saya bangun tadi pukul 4 menguruskan anak-anak yang mau pergi sekolah pagi. Dan beginilah penampakan rupaku guys, gini. Ada sikit-sikit lagi mau tutup mata. I'm sleepy but I have to tell you this story sebelum saya lupa sama, sebab saya biasanya akan lupa. So, macam mana ceritanya? Deng-deng. Adalah suspens sangat kan. Menceritakan bermula dari pagi semalam hari Selasa, 14 Mei 2024. Saya tiba-tiba perasaan kaki si Gebu ada bintik-bintik merah di kaki dia lepas dia bangun. By the way, lauk pada malam sebelum itu ialah sup ikan basung. Saya mau guring tapi suami saya bilang, coba kasih sup sehari ini sudah makan sup ikan, alalala. Jadi kami pun makan sup ikan. Then saya hanya gorengkan bawang, tumiskan bawang bersama halia, kemudian saya masukkan itu ikan dan saya masukkan itu air untuk menjadi kuah kepada si ikan basung itu, and kami semua makan itu. And kami baru ingat yang itu ialah first time si Gebu makan ikan basung sejak dia lahir. Dan dia berumur 2 tahun ini. Seafood lain semua dia sudah pernah makan, contoh sotong, kerang, udang, ketam. Ya, dia sudah coba, tetapi ikan basung ini first time dia makan. Malam itu dia minum sup ikan basung dan saya cari-cari isi sup tersebut. Daging ikan tersebut. Saya cari-cari letak dalam sup dan itu yang si Undut makan. Si Gebu makan. Kadang-kadang saya sasul panggil dia si Undut sebab memang si Undut kayak panggil dia di rumah, kadang-kadang si Gebu, kadang-kadang full name dia. Jadi kamu tahu lah itu kan, kalau saya bilang si Undut maksudnya si Gebu lah itu. Long story short, keesokan pagi dia punya kaki macam karena gigit semut. Saya belum cek badan dia. Terus saya bilang, siapa nggak dia pakai rompo sejak tidur, rompo yang macam bentuk supende dengan t-shirt itu bersambung. Jadi dia kaki dia terdedah kepada mungkin gigitan nyamuk atau gigitan semut. Saya bilang lah, jadi saya pergi saya kasih pakai dia selor panjang. Saya takut nyamuk kejar-kejar kaki dia kan. Katalah nyamuk, kadang-kadang otak dia pun macam yang ada bil-bil mengejar kaki orang. Apalagi kalau macam sindut yang kecil-kecil ini, saya pun tidak tahu kenapa nyamuk suka betul mau pergi dekatnya. Gatal betul kepala saya ini sebab ini kelemumur. Aduh. Di mana sudah? Where am I? Just now. Di mana aku tadi? Oke, yang kaki dia kena gigit semut. Saya betul-betul ingat itu kena gigit semut. Jadi saya kasih pakai dia selor panjang dan petang saya kasih mandi dia. Oke, saja saya tidak perasan maka saya tidak nampak semua, tapi kaki dia memang masih ada merah-merah. Dan semakin petang ke malam, dia punya merah-merah itu semakin jelas. Bila saya cek kaki dia pada pukul 8 dan gambar dia macam ini. Dan tiba-tiba pukul 8.30 dia cakap, mami pacu, maksudnya baju. Terus, kenapa baju kau? Dia angkat-angkat baju dia, mau buka? Saya bilang kan, terus dia anggap begini. So, saya buka baju dia kan. Sekali saya tengok baju dia kan penuh dengan bintik merah, macam dalam gambar ini. Lalu, saya kasih tahu suami saya, I think this budak allergic dengan sup ikan, sebab itu saja. Bukan sup ikan, dengan ikan dia sekali itulah. Sebab itu saja yang baru dia makan sekarang. Yang lain yang dia makan sebelum ini memang dia biasa sudah makan, dia tidak pernah jadi begitu. Baru itu ikan basung lah yang dia macam mendatangkan yang aneh sedikit daripada menu biasa yang dia makan, maksud saya.
Jadinya suami bilang, oh ini allergic nih, sebiji rupa-rupa yang si Bunga punya bintik-bintik merah dulu. Si Bunga pun dulu allergic dengan ikan basung juga, dan apalagi beberapa lagi jenis ikan yang dia tidak boleh makan sampai sekarang. And then suami mandi pukul 9, kami jalan 9.15 begitu ke 9.20 kami mendaftar. So kami cari parking like kan di dekat hospital. Kami daftar di kecemasan, dan yang saya suka dari kecemasan yang tempat saya pergi ini ialah dia bilang itu nurse, tunggu dulu mungkin lama sedikit sebab kami banyak case yang bulan baru masuk. Dia bilang okay. Jadi kami pun we chill like kami tidak mengharapkan yang dalam masa sejam atau setengah jam tuh kami akan kena panggil. Jadi set dalam otak kamu bahwa bila nurse bilang banyak case kecemasan di dalam, jadi kamu kena tunggu lama sedikit. Dia bilang maknanya you have to like pasrah yang kamu akan dipanggil mungkin sejam atau 2 jam atau 3 jam kemudian. Jadi bolehlah kamu main game dulu sementara kan. Tapi dalam case saya dengan si Gebu dan bapak dia semalam, kami sebenarnya tidak dapat fokus main telepon juga, sebab kami jaga dia daripada kena gigit nyamuk. Dia duduk, kami kasih baring dia tertidur kan, kami kasih baring dia di kursi macam ini. So saya akan selitkan beberapa view dan keadaan semasa di hospital itu. Kami pergi di kursi-kursi yang hallway, macam laluan untuk staff hantar pesakit dari kecemasan pergi di ward. Jadi ada beberapa katil, orang tolak dengan pasien, dengan pesakit, orang tolak akan melintasi kami lah. So semasa kami duduk itu, kami duduk menunggu giliran. Oke, ini kepelikan yang pertama. Kepelikan yang pertama ini saya tidak tahu lah pelik bagi kamu atau saya sedang overthinking, but to me it's weird, it's really weird. So saya yang melalui ketika itu dan saya rasa itu sangat pelik. Saya kan main Candy Crush. Saya main Candy Crush tapi tidak fokus sambil saya tengok Sundut, sambil saya kasih gini-gini tangan saya supaya dia tidak kena serangan nyamuk. Jadi itulah saya sambil tekan Candy Crush kan tiba-tiba limpas 2 staff hospital lelaki. Dorang menolak bed, dorang tolak katil dengan ada 1 patient di dalam, tapi dia tidur begini mengiring, dia tidur mengiring tapi dia membelakangi saya. Jadi dia berdepan sana, kami kan duduk sebelah kiri, dia berdepan sebelah kanan, dia mengiring. Itu pesakit kan dorang tolak slow-slow, tidak laju-laju. Jadi semasa dorang lalui kami itu ada bau yang saya tidak menyumpah, tapi itu ialah bau yang saya selalu terhidu bila saya pergi last respect ataupun penghormatan terakhir kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang mendiang-mendiang yang saya pernah pergi tengok. Bila dorang limpaskan ada itu bau, jadi saya pun nggak macam ni kan, terus dorang menyimpang, terus saya sudah nampak lepas itu, terus balik lagi, terus staff masuk pergi sana kecemasan yang 2 orang tadi, tapi bed itu sudah tertinggal di mana-mana di ward maybe. And saya tanya husband saya, kau tidak terhidup kayak itu bau tadi? Bau apa? Tidak pun bau. Dia bilang, itu bau yang kalau kita pergi tengok orang yang meninggal kan itu bau dia. Ih kau ini, tidak pun bau saya terhidup. Dia bilang, padahal itu bau, aduh. Macam ni, saya duduk sini dengan suami dan si Gebu. Itu dia punya bed yang dorang tolak tuh kan macam ni. Jadi sampai mereka sampai mereka di depan sudah itu bau pun mengikut sudah, macam tiada sudah tempat saya. Memang saya terhidup macam 2 ke 4 saat saja, tapi saya sangat ingat itu bau. Saya tidak lama kasih tahu berapa kali sudah saya pergi melawat orang yang meninggal kan, tapi itu bau memang bau yang itu. Dan itu bagi saya pelik. Tapi kalau kita pikir secara logik, mungkin juga itu bau terhidup dari bilik mayat kah, kena angin kah, ataupun mungkin saya halusinasi kah. Biarpun baru pukul 10 masa itu halusinasi apa saya pun tidak tahu. Saya juga tidak stres banget, kecuali risau sajalah sebab Sindut. Saya tidak tahu perawatan untuk allergic yang baru 2 tahun 1 bulan. Saya risau kalau dia kena macam si Bunga yang kena injek sampai banyak kali dicari di sini, and ended up memang betul. So cerita yang kedua, semasa kami kena panggil sudah di ward itu kan, bukan di ward, aduh kenapa bahasa salah cakap ini, kami kena panggil masuk di dalam bilik kecemasan, di bilik rawatan kan, di counter rawatan bersama dokter. Kamu tahu kak, si Undut, si Gebu, bapak dia yang dukung dia. Bapak dia dukung saya berjalan di belakang memegang bakul. Bapaknya mendukung anaknya dengan penuh kasih sayang. Anak dia begini saja, sekali masuk saja di dalam ruang kecemasan, terus dia macam yang, Papa, terus dia begini, dia tidak mau tengok sekitar dia macam banyak orang jahat di sekeliling dia yang mau pukul dia. Kamu faham kan maksud saya? Dia tidak mau tengok sekeliling guys. Aduh,
dia macam trauma kah, dia tidak suka begitulah, dia menjerit-jerit macam yang jerit betul, sampai semua pesakit di dalam kecemasan itu kan terganggu. Saya dorang semua menengok, so dia punya teriak tuh kan paling nyaring, teriak si bunga, papa, no, mami, dia begitu. Terus las kan suami bagi dia pada saya, sebab dia minta ambil saya sudah, tapi dia tidak mau tinggal mami, dia macam ini, mami. Jadi bapak dia pas itu nih, dan saya yang dukung dia. Saya duduk di kerusi itu, dia tarik pada saya, mami, dia bilang macam yang dia mau isyarat yang berdiri dari sini, jangan duduk sini, dia bilang. Jadi saya berdiri kan sambil bercakap dengan dokter. Saya sayang dia, baby malik sini, baby ada ingus, mari lah ingus, malik sini baby. Nampak ini muka ini, nampak ini muka ini, nom lah. Dia lagi semalam teriak-teriak. Terus sepanjang di dalam bilik kecemasan itu sampai selesai dia punya prosedur untuk injection di sini. Akhirnya saya punya ketakutan tuh muncul. Ada 3 jenis suntikan, saya pun tidak tahu apa sama itu, tapi menurut dokter yang saya ingat, dia bilang itu ialah suntikan untuk, tengok mana adu, nih. Nah ini dia akan langsung semalam kan, kejam. Jadi menurut dokter itu ialah suntikan untuk alergik, dia kasih hilang dia punya, masa ini lah mau nenin, mau kasih hilang dia punya alergik, lepas itu mau kasih hilang dia punya rasa gatal, and apa lagi, itulah semua. Saya pun tidak tahu apa, it's good for her, dia bilang dokter. So pagi ini saya tengok teras sudah, tapi itulah, itu satu pengalaman yang sangat ngeri. So si Gebu teriak-teriak macam yang dia tidak pernah teriak macam itu sebelum ini, walaupun dia mengamuk di rumah, tapi dia tidak begitu. Tapi semalam, you see, banyak tapi sudah sini, malam tadi dia punya teriak itu macam orang hilang arah, orang kena pukul, dia tidak mau tengok sekitar. Terus saya pun tidak tahu lah macam apa, tapi itu bagi saya pelik. Saya tidak tahu lah mau jelaskan macam mana, tapi dia macam takut dengan sekitar dia. Bukan dia takut sebab dia kena jarum, tapi dia takut dengan sekitar dia gitu. And you know what, kami melangkah saja selangkah keluar dari bilik kecemasan, terus dia diam 360 derajat berubah. Dia punya menangis tuh yang dari kecemasan sampai bilik, sampai luar kecemasan. Di luar kecemasan kan dia nangis tapi merengek, itu saja. Tapi masa di kecemasan, astaga. Jadi itu saja saya punya pengalaman malam tadi. Anak-anak tinggal di rumah, sebab orang semua sedang tidur. Masa itu orang kan pukul 8 sudah masuk tidur, because orang pergi sekolah esok paginya. So saya tidak kacau orang tidur. Kami balik pukul 12.30, kami ketuk pintu, si Bunga yang buka. And ya, syukur. Wait, saya hanya manusia biasa yang kadang-kadang penat dan mengantukkan. Jadi syukur si Bunga malam tadi dia terbangun. Setelah hampir 2 menit kami ketuk-ketuk pintu dan kami dial itu telepon yang ada di dekat tempat tidur dorang. Ya, overall semua berjalan dengan baik. Cuma itulah kepelikan yang berlaku semalam di hospital. Saya rasa di hospital kan lebih banyak yang aneh daripada apa yang saya nampak malam tadi atau apa yang saya lalui malam tadi. Tapi saya rasa dalam cerita ini si Undut yang paling tersiksa, sebab dia yang gatal badan, dia yang teriak-teriak, dia yang kesakitan. Oh, kasihan baby kan, malam tadi Undut sakit ya. Oh, sekarang dia menyusu dulu, kemudian nanti dia tidur karang. So itu saja video kita kali ini guys. Vlog menceritakan tentang pengalaman di kecemasan bersama Gebu dan bapaknya malam tadi. Thank you for watching. Teruskan menonton video saya yang lain. Dan ya, terima kasih kamu. Thank you so much. See you on my next video. Tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Thank you so much. God bless you. Bye. Aku pisang dulu. Nyom.
Kenapa? Kasih dia telepon. Oh, sayang. Mami tidak marah pun. Dia banyak drama dari semalam. Tapi syukurlah dia. Oke, sudah. Ya.